Yang ketiga, bebas tunggakan tahun kelima. Misal jenengan punya kendaraan tuh telatnya sampai 7 tahun, yang dibayar cuma tunggakan jalan sampai dengan 4 tahun plus tunggakan jalan setahun plus tunggakan 4 tahun, jadi cuma 5 tahun, sisanya free tunggakannya Bapak Ibu. Jadi, terus yang terakhir terkait dengan pajak ambulan ya Bapak Ibu. Jadi sedikit kami terangkan beda antara ambulan dan mobil jenazah. Kalau mobil ambulan itu yang diangkut apa Bapak Ibu? Orang yang masih hidup di nun sewu. Kalau mobil jenazah kan nun sewu orang sudah meninggal. Jadi yang kita berikan subsidi adalah mobil ambulan yang untuk membawa atau mengangkut pasien. Itu kita berikan subsidi 0 PKB-nya. Tapi untuk JR-nya masih ada 3.000 rupiah. Jadi bayar JR sama bayar parkir juga sama Bapak Ibu. Nek parkir 2.000, nek JR cuma 3.000, selisih 1.000. Oke. Tapi kalau mobil jenazah itu kita kenakan tarif separuh. Tapi ini khusus untuk yang rumah sakit atau ambulan punya pemerintah daerah atau yang plat merah. Tapi kalau yang swasta, misalnya punya Bakti Asi, punya Diki Jaya, itu tarifnya masih full Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu. Nah, syaratnya nopo sih? Syaratnya biar kena dapat insentif atau subsidi. Persyaratannya yaitu kendaraan ambulan itu harus sesuai dengan ketentuannya. Contoh adanya apa Mbak Iro? Tandu itu drakbar. Ada drakbarnya, ada tabung oksigennya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya kriteria ambulan itu seperti apa. Soalnya kadang kita itu kita itu kadang melihat bahwa ambulan itu pakai cuma matras biasa atau tidak sesuai dengan ketentuan. Itu nuwun sewu, kita tidak bisa menerbitkan insentifnya atau subsidinya. Jadi nanti ada rekom dari Dirkes sehingga kita bisa menerbitkan subsidinya. Terus ada lampu atasnya, biasanya lampu apa namanya itu? Rotator gitu. Jadi nanti teman-teman disampaikan ke teman-teman puskesmas yang lain, barangkali ada yang belum bisa hadir, bahwa kriteria penerbitan ambulan yang mobilnya harus sesuai ketentuan ambulan, drakbar, oksigen, rotator. Tapi kalau misal kendaraan tersebut belum sesuai dengan itu, mohon maaf kita belum bisa menerbitkan subsidinya. Soalnya 0 Bu, orang bayar membayar JR tok belum mau perak. Sehingga kita di situ harus kencang Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung memberikan subsidi ini buatan. Nah, 3.000 perak itu nggak semata-mata buat kita, tapi untuk jasa harja, fungsi jasa harja dengan pun saya yakin sudah tahu semua untuk apa. Jadi balik lagi ke panjenengan semua. Oke, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak salah akhir tahun 2022, sekarang bulan Juli. Jadi misal telah 3 tahun, pengenaannya yaitu sampai dengan tahun 2022 kita kenakan separuh, 2022 ke sini kita nolkan. Jadi tetap dikenakan tunggakan yang sebelum tahun 2022 separuh Bapak Ibu. Barangkali nanti dari pengurus barang atau dari kapusnya menanyakan, katanya 0 kok masih ada tarifnya. Penjelasannya seperti itu, bahwa 0 rupiah itu kita kenakan sejak tahun 2022 akhir kalau nggak salah. Nanti kalau yang besok saya Mbak saya nanti kita kasih aturannya. Oke, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan buat Bapak Ibu? Saya dari Pak Agung mau nambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu, ngapunten.
Bagus tadi terkait dengan pajak ambulan yang ada di Bapak Ibu. Ini kebetulan pengurus bareng semua nih. Nah, ini mungkin dari sebagian Bapak Ibu yang mungkin merasa kesulitan atau belum membayar pajak kendaraan bermotor, mungkin kesulitan-kesulitan itu bisa dikomunikasikan ke Mbak Sairo, karena kebetulan tadi kami melakukan kegiatan Gadis Pantura di sini dan ada beberapa kendaraan ambulan yang memang belum melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Nah, mungkin ada hambatan atau kesulitan saat akan membayar pajaknya, monggo nanti dikomunikasikan sama Bu Sairo apa yang jadi kendalanya, nanti biar Bu Sairo bisa komunikasi ke kami. Mungkin ada beberapa kendaraan BPKB-nya mungkin masih belum ketemu atau apa gitu kan. Nah, monggo nanti dikomunikasikan, didata, nanti bisa Bu Sairo ke tempat kami. Mungkin itu titipan dari kami. Pak Grace ada tambahan? Cukup? Gitu. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min al-azim. Yang terhormat narasumber pagi ini dari BPKAD Kabupaten Brebes, beliau adalah Bapak Wiryo, Sarjana Ekonomi MSI. Kemudian Bapak Irfan Junaidi, Sarjana Ekonomi MSI. Beliau berdua sebagai analis keuangan pusat dan daerah, ahli muda di bidang aset BPKAD Kabupaten Brebes. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, selamat datang di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam acara persiapan penyusunan laporan BND dan persediaan habis pakai atau SIDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tanggal 24 Oktober 2023. Bersyukur hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di sini. Baik, mengawali acara. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang saya hormati dua narasumber di sebelah kanan kiri saya, Pak Wiryo SEMSI dari bidang aset BPKAD, Pak Irfan Junaidi SEMSI sama dari bidang aset BPKAD. Yang saya hormati Kepala UPPD, ada? Oh, pengurusnya, ada pengurus barangnya. Dari Labkesda, Kepala UPPD-nya, ada yang mewakili? Dari KP2K? Dan pengurus barang di 38 puskesmas Kabupaten Brebes. Ini momen yang tepat nanti kami sampaikan untuk bisa
memberikan arahan bimbingan kepada kita semuanya dalam pengelolaan barang milik daerah, dan itu wajib kita laksanakan bersama di seluruh fasilitas kesehatan di 38 puskesmas dan di dinas kesehatan itu sendiri. Sehat semuanya, Nggih? Atau ada yang kurang sehat? Ada yang kurang sehat? Ada, Ci. Ini kurang sehat bukan badannya nih, kurang sehat dompetnya karena tanggal 24 nih. Iya, Pak. Baik, alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat menghadiri acara pertemuan pada siang hari ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ini kenapa tadi saya sampaikan bahwa ini momen yang tepat hadir dua narasumber ini, Pak. Dan para pengurus barang puskesmas ini mungkin untuk kesekian kalinya nih, termasuk dengan bagian keuangan di masing-masing puskesmas. Tahun 2024 kalau schedule kami, timeline kami ini Januari tahun 2024 ini diharapkan, diinginkan ini semuanya jadi blue. Artinya 38 puskesmas dengan pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah, dan ini puskesmas Bapak Ibu. Nah, untuk bulan pagi hari ini ada acara pengelolaan barang milik daerah dan dipandu oleh para ahlinya ini, para ahlinya aset di BPKAD. Ini monggo nanti bisa ditanyakan, bisa disampaikan. Ini berkaitan juga COVID 2 tahun ini banyak barang yang menumpuk dan tidak dipakai. Nah, ini cara penghapusannya seperti apa? Ini monggo nanti bisa ditanyakan langsung pada beliau-beliau ini. Apakah langsung dibakar atau PP. Ini kebanggaan untuk Kabupaten Brebes. Dan juga teman-teman semua ini pengelola aset ini juga orang-orang penting ya, yang menjadikan Kabupaten Brebes ini bisa BTP atau tidak. Kalau nggak ada yang mengelola aset ya nggak jadi BTP nanti. Jadi kemudian matur nuwun nih Pak Irfan dan Pak Wiryo yang sudah rawuh nanti menjadi pengurus barang luar biasa, apapun namanya kalian hebat ya. Kita kalau nggak ada yang ngurus barang orang sih gawe WTP kasihan. Semoga kegiatan kita ini membawa manfaat yang untuk menjadikan Kabupaten Brebes khususnya jajaran dinas kesehatan ini lebih tertata lagi aset ya, yang asetnya juga luar biasa banyaknya, dan menjadikan Kabupaten Brebes menjadi kabupaten yang BTP ya. Dengan para narasumber yang sampaikan juga hari ini kita nanti akan belajar mengenai penatausahaan aset yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan 38 puskesmas. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati pula dari rekan kami Pak Wiryo, dan dari Bapak Ibu pengurus barang, sekaligus mungkin ada yang merangkap sebagai pengurus barang pembantu yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pertama, tadi sudah diawali oleh Ibu Kadin dan Pak Sekdin terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, mohon izin Ibu. Saya Irfan, saya di bidang aset itu sebelum ada regulasi yang baru itu kami sebagai Kasubag
pemanfaatan dan pengendalian aset daerah. Namun per tahun 2021 kami berubah menjadi fungsional, Bu, yang tadinya struktural berubah jadi fungsional, menjadi analis keuangan pusat dan daerah, singkatannya AKPD. Kalau AKPD itu yang nggak tahu mungkin bisa dipelesetkan Ajun Komisaris Polisi Desa. Ya, analis keuangan mirip-mirip, Bu, atau antar kota dalam provinsi juga bisa. Tapi sekarang diperbantukan, maksudnya gini, selain AKPD itu kami juga bertugas sebagai subkoordinator pemanfaatan pengendalian aset daerah. Sebenarnya sama sih, Bu. Terus rekan kami Pak Wiryo saya perkenalkan juga, beliau juga AKPD tapi lebih ke subkoordinator penata usahaan barang daerah. Tadi Bu Kadin sempat menyampaikan bahwa kami itu adalah pakar, kami itu yang menjadikan WTP saya tidak terlalu berlebihan itu. Soalnya tanpa beliau-beliau ini, tanpa rekan-rekan dari para pengurus barang pembantu yang sungguh luar biasa, punya expertise, punya keahlian, itu kami tidak ada apa-apanya tanpa beliau-beliau ini. Jadi harapannya kesejahteraan dari para pengurus barang ini tentunya bisa meningkat lagi. Jadi perbedaan antara pengurus barang dengan kalau dulu kan namanya bendahara barang, ya, perbedaan antara bendahara barang dengan bendahara keuangan itu, kalau bendahara keuangan itu kalau sudah 1 tahun anggaran selesai ditutup ya udah selesai. Tapi kalau pengurus barang itu terus berlanjut, barang yang baik yang diurusi, barang yang setengah baik yang rusak ringan diurusi, yang sudah rongsok pun diurusi. Jadi ya itu tadi, rekan-rekan kami yang di sini itu benar-benar orang-orang terpilih, artinya harus punya kemampuan lebih. Iya. Ada rongsok tidak tercatat jadi masalah, tercatat ada rongsok tapi tidak terjual, tidak dibereskan, dia jadi masalah juga. Udah yang datang itu LSM, wartawan, ini barang rusak di mana kami beli, misalkan hargain 1 juta, 2 juta daripada kotor kayak gini gimana? Tetap tidak bisa selama prosesnya itu tidak sesuai dengan ketentuan, tetap tidak bisa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, memang untuk kita persiapan dari perubahan status dari yang sekarang itu nantinya akan menjadi BLUD, tentunya ada formula dan pola rekon, Bu. Nanti betul sekali tadi Bu Kadin mengindikan bahwa untuk penyelamatan terhadap aset itu dengan beralihnya ke BLUD ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses pencatatan, pola rekonnya seperti apa. Terus ada titik-titik kritis sehingga perlu kita ada diskusi bareng-bareng terkait dengan skema formulanya itu seperti apa sehingga predikat WTP itu bisa dipertahankan. Memang untuk laporan keuangan itu kontribusi pengelolaan aset itu kurang lebih antara 70 sampai 80%. Jadi auditor itu paling gampang kalau menemukan temuan-temuan yang ada di aset. Untuk itu Bapak Ibu mohon izin di sini kami terkait dengan kebetulan kami juga terkait dengan diserai tugas untuk penata usahaan persediaan. Kalau Mas Wiryo itu terkait dengan asetnya. Mungkin di sini nanti selain persediaan juga tadi saya juga Ibu menghentikan terkait dengan Kersana. Itu nanti Kersana kita coba diskusi bareng-bareng, kita kira-kira solusinya seperti apa. Baik, untuk yang persediaan kami lebih pada monitoring dan evaluasi terkait dengan entry transaksi persediaan Bapak. Karena ini menjelang nanti perubahan BLUD, harapannya
di triwulan ketiga itu sudah mulai di entry. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri gitu, karena nggak menghadap laptop jadi harus ngadep. Di sini mohon untuk halaman berikutnya. Kalau yang saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes itu kan terdiri dari 5 BLUD. BLUD Brebes, BLUD Tanjung, BLUD Banjarmasin, BLUD Bungayu, dan BLUD Pakuyangan. Tadi sempat Pak Iro, ini nanti setelah berubah jadi BLUD semua, nanti kami gimana ya? Untuk ada 38 puskesmas. Nah, sangat bingung. Kita nanti temennya banyak. Kita bingung bareng-bareng nanti. Jadi nanti kita siap dari bidang aset kalau memang itu.